Indonesia akan dijelaskan oleh saya, Tasya. Sejarah dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan bank tertua yang berdiri sejak era penjajahan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI juga salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wiratmadja, tanggal 16 Desember 1895. Pada tanggal 1 Agustus 1992, status BRI berubah menjadi PT atau perseroan terbatas. Saham milik BRI saat itu 100% oleh pemerintah. Pada tahun 2003, pemerintah menjual 30% saham BRI untuk menjadi perusahaan publik, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dalam memberikan pelayanan finansial supaya lebih maksimal, BRI turut didukung oleh sejumlah anak perusahaan. Di antaranya, yang pertama ada Bank Raya Indonesia atau anak perusahaan BRI yang bergerak di bidang perbankan mikro. Yang kedua, ada BRI Remittance. BRI Remittance bergerak di bidang jasa layanan pengiriman uang falas antar bank yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia. Yang ketiga ada BRI Finance. BRI Finance adalah perusahaan yang dibentuk sejak 1983 dan berfokus dalam pemberian fasilitas sewa guna usaha atau leasing untuk pembiayaan barang modal dalam berbagai industri. Yang keempat ada BRI Life. BRI Life berdiri sejak 1987 sebagai perusahaan asuransi jiwa nasional. Yang kelima ada BRI Insurance. BRI Insurance dibentuk pada 1989 menjadi perusahaan asuransi umum yang melayani berbagai produk asuransi seperti kendaraan, kecelakaan diri, all-in-one, dan banyak lagi. Yang keenam adalah BRI Ventures. BRI Ventures adalah corporate venture capital atau CVC yang berperan untuk mengakselerasikan inovasi melalui kegiatan investasi di perusahaan inovatif. Yang ketujuh ada BRI Dana Reksa Sekuritas. BRI Dana Reksa Sekuritas mulai berdiri pada 1 Juli 1992, yaitu anak perusahaan BRI sebagai jasa penasehat keuangan, penjamin emisi, obligasi saham, dan perantara perdagangan. Yang kedelapan adalah Pegadaian. Pegadaian adalah anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Yang kesembilan ada PT Permodalan Nasional Madani atau biasa disingkat menjadi PNM, anak perusahaan BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro. Halo guys, aku Rinsa di sini. Aku akan menjelaskan apa itu flowchart. Mari simak video berikut. Flowchart adalah gabungan dari kata flow dan chart. Flow berarti aliran, dan chart berarti bagan atau diagram. Sehingga pengertian dari flowchart adalah bagan berupa aliran yang saling terhubung dengan menggunakan garis atau tanda panah. Flowchart adalah representasi grafis dari suatu algoritma. Programmer sering menggunakan flowchart sebagai alat perencanaan program untuk memecahkan sebuah masalah, yaitu dengan menggunakan simbol-simbol yang saling terhubung untuk menunjukkan aliran pemrosesan dan informasi. Kegunaan dari flowchart. Flowchart berfungsi sebagai alat bantu komunikasi untuk menyampaikan informasi agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain. Flowchart dapat digunakan dalam berbagai kesempatan, diantaranya yaitu pertama, untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana sebuah proses dilakukan. Yang kedua, untuk mempelajari proses untuk perbaikan. Yang ketiga, untuk mengomunikasikan kepada orang lain bagaimana sebuah proses dilakukan. Dan yang keempat, untuk mendokumentasikan sebuah proses. Diagram flowchart memiliki 5 jenis yang masing-masing jenisnya memiliki karakteristik penggunaannya. Yang pertama, flowchart dokumen. Flowchart dokumen biasa disebut juga paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri dari alur form dari satu bagian ke bagian lainnya. Kedua, flowchart program. Flowchart program berguna untuk menggambarkan secara rinci seluruh alur dan kekurangan flowchart. Flowchart memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungan dari flowchart diantaranya yaitu pertama,
Flowchart merupakan cara paling efisien untuk mengomunikasikan logika sistem. Kedua, sebagai panduan untuk cetak biru selama program dirancang. Ketiga, membantu proses debugging. Keempat, dapat membantu menganalisis program dengan lebih mudah dan sebagai sebuah dokumentasi. Selain memiliki keuntungan, flowchart juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu: pertama, flowchart sangat sulit digambar untuk program yang besar dan kompleks. Kedua, tidak memiliki jumlah detail yang tepat. Ketiga, flowchart sangat sulit untuk direproduksi. Yang keempat, flowchart sangat sulit untuk dimodifikasi. Simbol-simbol flowchart. Teman-teman dapat melihat simbol-simbol pada flowchart dan fungsinya yang terdapat pada layar tampilan. Yang pertama merupakan simbol flow direction symbol, kedua terminator simbol, yang ketiga konektor simbol, keempat konektor simbol, kelima processing simbol, keenam manual preparation symbol, ketujuh decision symbol, kedelapan input output symbol, ke-9 manual input symbol, ke-10 preparation symbol, ke-11 predefined process symbol, ke-12 display symbol, ke-13 disk and online storage symbol, ke-14 magnetic tape unit symbol, ke-15 punch card symbol, ke-16 dokumen symbol. Saya Aisyah akan menjelaskan bagian tentang penggajian. Penggajian, yang dimaksud dengan penggajian mencakup setiap karyawan suatu perusahaan yang menerima upah tetap atau kompensasi lainnya. Beberapa karyawan mungkin dibayar dengan gaji tetap, sementara yang lain dibayar untuk jam kerja atau jumlah barang yang diproduksi. Semua metode pembayaran yang berbeda ini dihitung oleh spesialis penggajian dan cek gaji yang sesuai dikeluarkan. Perusahaan sering menggunakan alat ukur objektif seperti kartu waktu atau lembar waktu yang diisi oleh penyelia untuk menentukan jumlah total kompensasi yang harus dibayar setiap periode pembayaran. Tetap teratur adalah tip terbaik ketika berhadapan dengan periode pembayaran yang memiliki interval berbeda dengan jumlah hari yang ditentukan. Setelah akuntan penggajian mengalihkan jam kerja karyawan dengan tingkat gajinya, jumlah pendapatan kotor dimasukkan ke dalam kalkulator atau program komputer. Pengurangan reguler seperti pemotongan pajak, asuransi kesehatan, iuran serikat pekerja, kontribusi amal, dan sebagainya kemudian dikategorikan dan dikurangkan. Sisanya kemudian diubah menjadi cek atau setoran elektronik dan menjadi gaji bersih karyawan untuk jangka waktu tersebut. Di AS, Departemen Penggajian juga mengidentifikasi pemberi kerja dan karyawan dengan kode federal dan terus menghitung total pendapatan dan pemotongan untuk tahun fiskal. Metode pembayaran dihitung oleh spesialis penggajian dan cek gaji yang sesuai dikeluarkan. Untuk pemilik usaha kecil, menyimpan uang tunai yang cukup untuk membayar semua karyawan seringkali menjadi salah satu prioritas tertinggi mereka. Bahkan, jika bisnis itu sendiri belum menjadi menguntungkan, karyawan tetap harus diberi kompensasi atas layanan mereka. Inilah sebabnya mengapa banyak perusahaan kecil lebih memilih untuk menjaga kewajiban penggajian mereka serendah mungkin sampai mereka mencapai tingkat profitabilitas tertentu. Bukan hal yang aneh bagi pemilik usaha kecil untuk mengorbankan gaji mereka sendiri untuk membayar karyawan mereka. Menyiapkan sistem penggajian yang efektif tidak terlalu sulit bagi akuntan terlatih, tetapi bisa sangat memakan waktu. Beberapa bisnis kecil mengandalkan perangkat lunak komputer yang mudah digunakan untuk menyiapkan sistem sederhana lengkap dengan printer cek dan penyimpanan file.
Perusahaan yang lebih besar dapat menugaskan akuntan terlatih untuk menangani masalah pembayaran sebagai bagian dari tugas keseluruhan mereka. Bisnis tanpa sarana untuk memelihara sistem mereka sendiri sering memilih untuk menyerahkan tugas ini kepada spesialis dari luar. Saya Adit akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu flowchart penggajian PT Bank BRI. Flowchart penggajian BRI. Sistem dimulai dari karyawan melakukan absen menggunakan ID card. Setelah itu berlanjut pada step bagian pencatatan waktu. ID card tersebut akan terekod pada mesin edisi dan menghasilkan daftar hadir karyawan. Berlanjut pada bagian sumber daya manusia, daftar hadir karyawan tadi akan menghasilkan daftar gaji, lalu akan diinput pada data penggajian dan mencetak daftar hadir karyawan, slip gaji karyawan, dan rekap gaji karyawan. Pada bagian SPO akan melakukan evaluasi atas 3 dokumen tersebut dan lanjut ke bagian pemimpin cabang. Pada bagian pemimpin cabang, 3 dokumen tersebut akan dilakukan pengecekan kembali, melakukan persetujuan dan menginput tanggal penggajian. Setelah itu mencetak daftar transfer gaji. Selanjutnya, slip gaji karyawan akan diberikan kepada karyawan. Lalu daftar hadir karyawan, rekap gaji karyawan, dan daftar transfer gaji akan dimasukkan ke dalam jurnal dan dimasukkan ke dalam laporan penggajian. Sekian penjelasan dari kami tentang flowchart siklus penggajian